1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Elit Britia dengan NIM 306242020 dan di sebelah saya Rahma Andini dengan NIM 306244022. Kami dari Program Studi Manajemen Dakwah Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah UIN Kyai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan. Di sini kami akan menampilkan video tugas antropologi. Ikutin keseruannya teman-teman. Pekalongan dikenal sebagai kota batik dunia, tempat di mana tradisi membatik tidak hanya menjadi pekerjaan, tapi juga bagian dari identitas masyarakatnya. Di tengah kota ini berdiri Museum Batik Pekalongan yang menjadi ruang pelestarian, edukasi, dan refleksi atas pelestarian, edukasi, dan refleksi atas perjalanan panjang batik sebagai simbol budaya Nusantara. Museum ini tidak hanya menyimpan kain batik dari berbagai daerah di Indonesia, tetapi juga merekam kisah sosial dan nilai-nilai yang melekat di balik tiap motif dan warna. Melalui pengamatan langsung, museum ini menjadi pusat aktivitas sosial dan edukatif. Pengunjung dapat menyaksikan proses pembuatan batik tulis dan cat, serta mencoba membatik secara langsung. Selain itu, para pemandu dan pengrajin memberikan penjelasan mengenai makna simbolik motif batik. Misalnya motif jeram perang yang melambangkan keseimbangan hidup, atau motif ketan yang menggambarkan keindahan dan kehalusan budi pekerti masyarakat Pekalongan. Aktivitas ini menunjukkan adanya transfer pengetahuan budaya dari generasi tua pada generasi muda serta wisatawan, sehingga museum berfungsi sebagai ruang komunikasi lintas budaya dan pelestarian nilai-nilai tradisional di tengah arus modernisasi. Dalam perspektif antropologi, museum ini dapat dipahami sebagai sistem simbolik di mana batik menjadi simbol identitas sejarah dan spiritualitas masyarakat. Setiap motif tidak hanya memiliki nilai estetika, tetapi juga syarat dengan pesan moral, harapan, dan doa yang mencerminkan pandangan hidup masyarakat Jawa. Selain itu, konsep unsur kebudayaan menurut Koen di Ciraningrat seperti sistem pengetahuan, kesenian, bahasa, dan sistem sosial juga terlihat jelas di museum ini. Misalnya, bahasa simbolik rilah motif batik merupakan bentuk sistem pengetahuan yang diwariskan secara turun-temurun, sedangkan interaksi antar pengrajin, pemadu, dan pengunjung menunjukkan dinamika sosial yang menghidupkan kembali fungsi budaya sebagai media pembelajaran dan refleksi diri. Bagi kami, Museum Batik Pekalongan bukan sekedar tempat menyimpan kain bersejarah, melainkan ruang hidup yang menunjukkan identitas masyarakat. Ia menjadi bukti bahwa kebudayaan tidak hanya diwariskan, tetapi juga terus dihidupkan dan dimaknai ulang oleh masyarakat modern. Dalam konteks publik antropologi, museum ini berperan penting sebagai sarana edukasi publik untuk menumbuhkan kesadaran budaya dan kebanggaan nasional terhadap warisan leluhur. Untuk memahami lebih dalam makna budaya di balik batik, kami melakukan wawancara singkat dengan salah satu pemandu di Museum Batik Pekalongan. Selamat siang Bu, terima kasih sudah dikenan meluangkan waktu untuk wawancara. Sebelumnya, ingin Ibu siapa? Baik, perkenalkan nama saya Kurniawan Zaki, saya sebagai fasilitator yang Simbangi Pekalongan. Jika Ibu ceritakan sedikit apa yang menjadi ciri khas batik Pekalongan dibanding batik dari daerah lainnya? Oke, ciri khas dari Pekalongan yang pertama yaitu warnanya.
warnanya itu lebih cerah kalau warna merah ini hijau, biru, ungu. Kemudian kita mendapatkan pengaruh dari luar seperti pengaruh Eropa, itu biasanya berwarna pastel atau warna-warna yang lembut ya, biru toska, terus hijau toska, terus birunya juga biru kalem gitu. Terus ada juga pengaruh dari India. Nah, warna India kan ngejreng, kuning, merah, hijau, biru. Terus kita juga ada pengaruh dari Belanda. Itu lebih dia tetap cerah tetapi dia soft bahannya. Seperti kalau sekarang itu warna ivory seperti itu. Terus untuk motif batik Pekalongan itu dia lebih bebas. Jadi tidak ada arti di balik sebuah motif. Contohnya motif pegatan. Pegatan itu kan bunga yang dirangkai. Jadi motif-motif yang untuk target market. Jadi di sini batik Pekalongan itu karena mengejar pasar, akhirnya mereka membuat motif dan dilalak gitu ya. Kebetulan kita menerima pengaruhnya itu dari pengaruh Eropa yang India seperti itu, dan kita mengejar target pasar. Dan di situ kita tidak mempunyai cerita atau filosofi seperti batik-batik Jogja dan Solo. Menarik sekali Bu, kalau kita lihat dari simbol sejarah, menurut apa makna batik bagi masyarakat di Pekalongan sendiri? Oke, kalau simbol budaya, kalau Pekalongan menurutku enggak ya. Tetapi kalau untuk batik seperti Jogja dan Solo itu dia sangat berpengaruh. Contohnya, ada batik yang dipakai hanya untuk pernikahan, ada batik tradisi domestik seperti itu. Terus ada juga batik yang dipakai untuk meninggal dari Sobok. Terus ada juga batik yang dipakai untuk 7 bulanan atau melahirkan. Seperti itu yang mungkin batik tapi diikuti dengan budaya ataupun kebiasaan orang Jawa yang mengadakan adat itu ya, yang mungkin Dari wawancara singkat ini, saya memahami bahwa batik tidak hanya sebuah karya seni, tetapi juga sarana komunikasi budaya. Dalam perspektif Chirovard Gritz, batik bisa dipandang sebagai sistem simbolik, di mana setiap motif adalah representasi makna kehidupan masyarakat. Sementara itu, seperti yang dijelaskan Koen Jaringgrat, batik juga mencangkup unsur budaya seperti sistem pengetahuan, seni, dan nilai sosial yang terus diwariskan lintas generasi.